Oke, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah kita. Dan sebelumnya kita memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Bila pada saat itu Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan untuk bersama di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, saya berdoa Bapa khususnya untuk jemaat Tuhan daripada pelayanan bangsa Malaysia BMBC, dimanapun jemaatmu berada pada pagi hari Tuhan, bila Engkau Tuhan yang akan terus bersama memimpin dan menyertai jemaat ini Tuhan, ya bersama dengan keluarga masing-masing. Biarlah sukacita daripada keluarga kami masing-masing dapat kami rasai karena Engkau hadir dalam keluarga kami. Dan pada saat itu juga Tuhan kami berdoa Bapa, ya khususnya untuk negara kami Malaysia ini Tuhan, ya bagi umat Kristen yang ada pada saat ini Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang akan melindungi, Engkau Tuhan yang akan terus menaungi kami dimanapun kami berada Tuhan, bahkan juga di Sabah Sarawak, bahkan juga di Semenanjung ini Tuhan kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu yang akan menaungi, kasih setia-Mu yang akan terus bersama, agar umat-Mu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari juga Bapa, kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami bersama di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang akan terus memberkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami pada saat ini Tuhan. Terpuji dalam Bapa, biarlah pada pagi hari Tuhan kami datang di hadirat-Mu, membawa pengucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan dua buah lagu ini, Hatiku Percaya dan Tetap Hatiku Bersyukur. Hatiku percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik.
memberi ruang kepada saudara ataupun Pendeta Stanley untuk memberi sedikit ataupun menyampaikan pengumuman kepada kita semua yang mengenai info-info yang perlu kita ketahui daripada pelayanan kita, dan saya mempersilakan Pendeta Stanley untuk menyampaikan pengumuman kepada kita. Dipersilakan. Terima kasih atas masa dan waktu yang telah diberikan sekali lagi untuk saya mengumumkan pengumuman di dalam pelayanan kita pada hari ini. Dan sebelum saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman, dan saya ingin memberi tahu dan menasihati kepada kita di dalam pelayanan alih-alih dalam pelayanan bahasa Malaysia, supaya bila kita keluar rumah cuba ingat ataupun menaati perintah kawalan kita di luar rumah, yaitu seperti memakai mask, begitu juga dengan jarak, begitu juga dengan senantiasa mencuci tangan itu yang perlu kita ingat. Dan kalau perlu buat masa ini, kalau tidak ada keperluan keluar dari rumah, sila jangan, sebab buat masa ini seperti yang kita ketahui peningkatan COVID-19 sedang meningkat oleh itu kita harus berjaga-jaga dan senantiasa mematuhi perintah kawalan yang diberi. Begitu juga dengan kesihatan, menjaga kesihatan dan kebersihan diri masing-masing. Itu yang saya peringatkan kepada kita di dalam pelayanan di MBC. Dan di sini saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui dalam pelayanan pengumuman kita pada hari Minggu ini. Yang pertama yaitu mengenai wang persepuluhan dan persembahan yang perlu kita kembalikan kepada gereja kita yang selama ini di dalam simpanan kita yang mungkin diberi di dalam tangguk wang persepuluhan ataupun persembahan. Sila berikan kepada saudari kita Christina, begitu juga dengan saudara kita Doni. Kalau boleh kita hubungi mereka supaya kembalikan duit dalam simpanan yang perlu kita berikan selama ini dalam gereja, di dalam pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai doa sesama kita di dalam jemaat-jemaat gereja kita, supaya kita berdoa untuk ahli-ahli yang lain supaya di dalam pandemi ini supaya kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan, juga dengan iman pada Tuhan, supaya kita senantiasa mengingatkan Tuhan dan mengingatkan ahli-ahli yang lain di dalam doa bila kita berdoa. Begitu juga dengan anak-anak yang sudah kembali ke gereja seperti yang saya umumkan pada minggu yang lepas, supaya kita senantiasa menasihati ataupun memberitahu anak-anak kita bila mereka di dalam kawasan sekolah apa yang perlu mereka patuhi, seperti yang dikehendaki di dalam persekolahan, yaitu senantiasa mematuhi SOP yang ada. Nasihati mereka supaya mereka senantiasa menjaga kebersihan diri dan selalu mencuci tangan, begitu juga dengan memakai pelitup hidung. Itu yang yang saya sempat umumkan di sini juga. Dan yang ketiga, seperti mana yang saya beritahukan kepada kita semua, diperingatkan sekali lagi kepada jemaat-jemaat yang lain supaya tetap mengikuti SOP sebab seperti yang saya beritahu pada minggu lepas, kita belum lagi bebas lagi menang. Jadi saya berharap kepada kita semua agar senantiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan bila kita keluar dari rumah. Dan itu yang sempat saya umumkan pada kali ini, supaya
setiap ahli-ahli gereja kita senantiasa mengingatkan apa yang telah diperingatkan di dalam pengumuman kali ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, dan sekian, terima kasih. Oke, baiklah jemaat, kita akan terus kepada memberi ruang kepada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya mempersilakan Saudari Molly untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dipersilakan. Salam. Pembacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 18 hingga 22 dan Mazmur 41 ayat 9 hingga 12. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimasukkannya. Mazmur 41 ayat 9. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sering sekali dia terbaring takkan bangun-bangun lagi. Ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 11. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihani aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ayat 12. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai kerana aku. Amin. Oke, kita akan terus mendengar daripada sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan oleh itu saya mempersilakan pengkhotbah kita pada pagi hari ini adalah Pastor Jake untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dipersilakan. Salam saudari, selamat bertemu kembali melalui pelayanan ibadah kita pada hari ini melalui rekaman ini. Kami doakan saudari tetap berada dalam badan yang baik-baik, sehat-sehat, dari yang termuda kepada yang dewasa. Saudari berada di dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Dan kami berharap kalian akan tetap bekerja sama, kita sama-sama bekerja sama dengan usaha kerjaan kita untuk memulihkan keadaan kita di masa ini. Kita perlu sebagai gereja bekerja sama ya. Baik, kita terus dengan firman Tuhan dengan tema kita selama ini tetaplah kuat. Saya ingin kita melihat mengapa kita perlu tetap kuat di dalam iman kita di waktu-waktu ini, adalah supaya kita memuliakan Tuhan dengan keadaan ini, karena Ia dengan keadaan yang kuat dalam iman, dengan keadaan yang tetap kuat di dalam kepercayaan kita, kita mampu hidup dengan pimpinan dan tuntunan Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Kita mencari perkara-perkara yang di atas dalam kehidupan ini. Lihat daripada Kolose pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang keempat mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kedua pasal yang terakhir daripada surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, pasal yang ketiga dan keempat ini adalah bagian di mana Paulus mengajar jemaat Kolose melalui suratnya ini mengenai tindakan-tindakan yang praktikal sebagai aplikasi daripada ajaran doktrin yang telah diajarkannya dalam kedua pasal yang terawal itu. Ya, sebagai susulan bahwa adanya ajaran sesat yang jemaat di Kolose ini hadapi. Oleh karena itu Paulus mengajar mereka tentang doktrin, ya, hidup iman kepada Tuhan, dan kemudian dia juga mengakhiri dengan ajaran bahwa mereka perlu hidup secara praktikal sesuai dengan doktrin yang mereka begitu baik pegang di dalam kehidupan mereka di ketika mereka digodai dan diganggu oleh ajaran-ajaran yang sesat yang telah masuk kepada jemaat Kolose ini, yang begitu mengajar hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Injil Kristus sendiri. Oleh itu Paulus menulis hal-hal praktikal untuk jemaat di Kolose, ya, sebab adalah tidak berguna jika jemaat di Kolose ini dapat mengistiharkan dan mempertahankan kebenaran iman secara doktrin dengan cukup baik, tetapi gagal untuk mempraktikannya di dalam kehidupan harian mereka. Adalah tidak baik dan tidak berguna, ya, bagi mereka untuk memiliki pegangan pada doktrin yang sehat, tetapi gagal secara praktikal dalam kehidupan harian mereka untuk mempraktikkan apa yang menjadi pegangan mereka dalam doktrin mereka itu. Jadi Paulus tidak ingin jemaat Kolose ini menjadi orang percaya pada Yesus, tetapi tindakan mereka tidak sepadan dengan apa yang mereka percayai di dalam Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apa yang kita imani memiliki hubungan langsung dengan bagaimana kehidupan harian kita. Jadi kita perhatikan apa yang kita ucapkan tentang iman kita. Pastikan ia memberi dampak kepada kehidupan harian kita ini. Sebab iman di dalam Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus. Iman di dalam Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus. Dan jika kita hidup di dalam Dia, maka kita mesti mencontohi kehidupan Tuhan kita. Dia tidak mungkin ingin melalui Roh Kudus-Nya yang ada pada kita, ya, hidup kita ini turut pada masa yang sama dipakai ataupun hidup di dalam dosa. Tak mungkin Tuhan yang hidup di dalam hidup kita ini melalui Roh Kudus-Nya inginkan hal itu terjadi. Jadi Paulus mengajar kepada jemaat di Kolose ini bagaimana mereka perlu hidup di dalam Yesus Kristus yang mereka imani. Nah, Paulus memberi peringatan mengapa kehidupan harian kita ini harus sepadan, harus sesuai, harus cocok dengan doktrin iman kita. Sehingga Paulus berkata dengan tegas dari ayat yang pertama tadi, dia mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian dia berkata di dalam ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengan kata lain, Paulus seolah-olah menulis seperti ini dan mengatakan seperti ini, kalian harus terus memikirkan
dan menginginkan hal-hal yang ada di sorga, jangan yang di bumi. Maksudnya, jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran mereka kepada kerajaan sorga. Peringatan ini berkait dengan hubungan orang percaya dengan Kristus, sehingga kehidupan harian kita harus berfokus pada Kristus. Nah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama jemaat di Kolose ini, yang dimana Paulus mengajar mereka bagaimana mereka seharusnya hidup, sehingga dia menegaskan bahwa di dalam kehidupan mereka perlu memperhatikan perkara-perkara, mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Yang pertama, sebabnya adalah karena kita telah mati bersama dengan Kristus. Kita telah mati dengan Kristus. Ayat yang ketiga tadi, Paulus mengatakan, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Kristus bukan hanya mati untuk kita, tetapi kita mati bersama dengan Dia. Perhatikan ini saudari, bahwa Kristus mati, memang Dia mati untuk kita, tetapi kita perlu perhatikan juga dalam kematiannya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Hal mati bersama dengan Kristus ini adalah identiti kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengakui dan kita tidak rela untuk mati bersama-sama dengan Dia, ya keadaan kita tidak mungkin menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Karena mati bersama Kristus adalah identiti kita. Kristus bukan hanya mati untuk dosa, perhatikan ini juga. Dia bukan hanya mati untuk menanggung akibat dosa, tetapi Dia juga mati terhadap dosa. Dia mati untuk tujuan mematahkan kuasa dosa itu. Ya, Dia bukan hanya mati untuk dosa kita, untuk menanggung akibat dosa itu, yang sepatutnya kita yang menanggung, tapi Dia mati untuk menanggung. Pada masa yang sama Dia juga mati terhadap dosa itu. Dalam kematiannya itu berarti Dia mematahkan kuasa dosa itu. Oleh karena itu, kita di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus ini, kita mati bersama dengan Kristus. Nah, ini berarti kita beroleh kemenangan atas kehidupan lama kita yang berdosa, yang hingga ke hari ini pun masih mau menguasai kehidupan kita ini. Tapi di dalam kematian kita bersama Kristus yang telah mematahkan kuasa dosa, kita mendapat kekuatan. Kita dapat hidup dengan mengalahkan kuasa dosa, hidup manusia lama kita yang masih mau menguasai kehidupan kita. Kita boleh mengatakan no kepada kuasa dosa itu. Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua mengatakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita mampu untuk keluar dari dan tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita. Kita mampu untuk hidup sebagai manusia baru. Bukannya masih kembali dan hidup di dalam manusia lama kita. Sebab kita turut mendapat kekuatan karena Yesus telah mati untuk mematahkan kuasa dosa dan memberi kemenangan untuk kita. Hal yang kedua adalah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, jemaat di Kolose ini dan kita perlu tetap hidup sepadan dengan apa yang kita imani di dalam Kristus.
Karena kita turut dibangkitkan bersama dengan Kristus, ayat yang pertama Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan dilanjutkan dengan mengatakan carilah perkara yang di atas. Nah, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika Yesus memberi kita hidupnya, ya, ketika dia menyerahkan hidupnya untuk kita, dia telah mengangkat kita dari kubur, dari kematian, dan meletakkan kita duduk bersama-sama dengannya di dalam sorga. Ayat pertama ini mengatakan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau kita telah mati bersama dengannya, dan sekarang kita turut bangkit bersama-sama dengannya, ini juga benar bahwa kita duduk bersama-sama dengannya, di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu kita duduk di dalam Kristus. Bersamanya kita duduk di mana ia berada. Nah, ini yang menjadikan kita keluarga Allah itu sendiri, karena kita berada bersama dengan Allah Bapa kita di dalam Kristus. Di mana dia berada, di sana kita juga berada pada hari ini. Sebab kita percaya, yang percaya ini adalah ya bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Kita dikubur bersama dengannya. Bahkan kita turut dibangkitkan bersama dengannya dan diangkat bersama-sama dengannya melalui kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Kita turut bersama-sama dengannya dalam semuanya itu. Karena ada perkataan dari ayat yang ketiga ini, perkataan sebab. Dan perkataan sebab ini memberi maksud kita berada bersama dengan Kristus dimanapun dia berada. Kita turut bersama-sama dengannya. Nah, posisi kita di dalam Kristus ini bukan suatu goal untuk dikejar lagi. Posisi kita di dalam Kristus yaitu duduk sebelah kanan Allah Bapa kita di dalam Kristus. Bukan suatu goal untuk dikejar lagi, tetapi ia adalah suatu fakta. Fakta yang telah dicapai melalui Yesus Kristus sendiri. Ya, ia adalah suatu fakta. Dan ini adalah suatu hal yang sangat memberi keselesaan buat kita, dan kita patut bersyukur karena di mana Yesus berada, di sana kita berada. Mungkin secara fisikal hari ini ya memang kita tidak mengalami hal itu, tapi satu hari nanti kita akan benar-benar melihat apa yang menjadi fakta yang telah dicapai melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya, kebangkitannya, dan keadaannya sekarang ini bersama dengan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, selain daripada kita mati bersama dengan Kristus, selain daripada kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita juga, Paulus katakan dari ayat yang ketiga B, kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan tersembunyi bersama dengan Kristus ini berarti selamat dan puas. Ia berarti kita selamat, tidak dapat diganggu lagi. Dan kita puas. Kepuasan yang sebenar ada di sana. Kalau kita membaca daripada Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 hingga 39 mengatakan ini. Kristus Yesus yang telah mati. Ayat yang ke-5, 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita berada tersembunyi bersama dengan Kristus yang adalah di dalam Allah. Kita tersembunyi bersamanya, sehingga tidak ada yang dapat merebut, tidak ada yang dapat mengambil, tidak ada yang dapat mencabut kita daripada tangan Allah yang melindungi. Sehingga Paulus dikatakan, apakah hal-hal yang semuanya ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus? Kita tersembunyi bersama dengan Kristus Yesus sendiri. Nah, bagi dunia, kehidupan orang percaya ini adalah tersembunyi. Ini sebab dunia tidak mengenal Kristus. Maka mereka akan melihat bahwa kita tidak sama seperti mereka. Kita tidak kelihatan seperti yang dunia hidup di dunia ini. Karena kehidupan kita bukan dari dunia ini lagi, tetapi dari sorga. Dan hal yang menarik perhatian kita dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang memuliakan Allah, sehingga banyak hal yang tersembunyi di mata manusia ini tidak kelihatan apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Adalah suatu dorongan datangnya dari sorga sendiri, datangnya dari di atas, apa yang di atas, bukan yang dari dunia ini. Oleh karena itu Paulus menggalak jemaat di Kolose ini untuk terus mencari perkara yang di atas. Ini bukan berarti kita mengetepikan tanggung jawab kita di bumi ini. Kita masih ada tanggung jawab sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Ini berarti motif dan kekuatan kita dalam kita melakukan banyak perkara, tanggung jawab kita di dunia ini, kehidupan rohani kita di dunia ini, datang dari sorga, datang dari atas. Oleh karena itu, carilah perkara yang di atas, kata Paulus. Karena kita perlukan itu untuk meneruskan tanggung jawab kita dengan baik di bumi ini. Kita masih ada tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada, dimanapun kita diletakkan. Kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, hal yang keempat, kita bukan hanya mati, kita bukan hanya dibangkitkan dan tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, dari ayat yang keempat kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup, kita bukan hanya hidup bernafas, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi semangat kita dipimpin, dikendalikan sekarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup, ada keinginan, ada gairah, ada semangat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Kita hidup, bukannya hanya bernafas, hidup secara fisikal ini, tetapi kita hidup benar. Sehingga semua hal-hal yang berkaitan dengan Kristus itu kita mau terlibat di dalamnya, kita mau ada di sana. Apa yang Tuhan kerjakan, kita mau berada di dalamnya. Kita mau menjadi teman sekerja Kristus. Karena kita hidup. Nah, ini adalah karena Kristus adalah kehidupan kita. Bukannya hidup ini lagi. Bukannya semata-mata kita diberikan berkat nafas ini. Tetapi kita hidup karena Kristus menjadi kehidupan kita. Nah, kehidupan kekal itu adalah Kristus Yesus sendiri, saudara-saudari. Kehidupan itu adalah Kristus. Yesus Tuhan kita sendiri. Bahkan kehidupan kekal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita karena kita percaya. Ya, bukan sesuatu yang selain daripada Kristus. Allah memberi Yesus Kristus untuk kita, anaknya.
maka kehidupan kekal yang dia berikan itu adalah Yesus Kristus, itu adalah di dalam Kristus Yesus itu sendiri, bukan sesuatu selain daripada Yesus sendiri yang Allah berikan sebagai kehidupan kekal untuk kita. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, ini yang membedakan kita daripada orang-orang dunia. Ini membedakan kita yang sekarang percaya daripada kehidupan lama kita. Karena kita memiliki hidup. Dari mana kehidupan itu? Dari mana hidup itu? Hidup yang sebenar itu adalah karena kita ada di dalam Kristus. Kita mati dan hidup pada masa yang sama. Kalau saya ingin jelaskannya untuk kita pahami, kita mati dan hidup pada masa yang sama. Mati terhadap dosa dan hidup di dalam Kristus. Kristus adalah kehidupan bagi Paulus. Yang bagi Paulus, Kristus adalah kehidupan. Dan dia akan bersemangat. Dia akan giat. Kalau keadaan itu berkaitan dengan Kristus. Sehingga kepada jemaat di Filipi dia berkata, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan kematian adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus, dia tidak terganggu dengan apa-apa yang dunia ini boleh tawarkan untuknya ataupun lakukan terhadapnya. Karena baginya hidupnya yang ada sekarang ini adalah Kristus. Dan kalau ia mati pun, dia tidak melihat itu sebagai kerugian, tapi sebagai keuntungan baginya. Karena dia tetap di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkannya daripada kasih Allah dan berada di dalam tangan Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Sehingga dia begitu giat, dia bersemangat, dia hidup, dengan kata lain, terhadap apa saja yang berkaitan dengan Kristus. Saudara-saudari, kehidupan Paulus ini juga harus menjadi kehidupan kita, harus kita contohi. Sehingga apa saja keadaan hidup kita yang lalu tidak lagi menjadi bagian kehidupan kita sekarang. Sebab kita mati terhadap semuanya itu. Dan hidup yang kita miliki sekarang ini adalah di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Paulus ingin jemaat di Kolose ini untuk hidup sepadan dengan ajaran-ajaran benar dari Injil Kristus di dalam kehidupan harian mereka. Karena kita bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Karena satu hari nanti kita akan turut bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Sebenarnya nanti kita akan lihat yang bukan hanya nanti kita akan dalam kemuliaan, tapi sewaktu kita telah menjadi anak-anak Tuhan, Allah melalui Yesus Kristus sendiri telah memberi kita kemuliaan itu. Dengan itu mari kita lihat yang Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan menurut 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 hingga yang 18, di sana kita dapat membaca dengan lebih teliti lagi bahwa satu hari nanti Yesus akan datang kembali. Dan waktu itu kita akan masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Ya, waktu itu kita akan masuk dalam kemuliaan kekal. Dan ketika dia menyatakan kemuliaannya itu nanti, ya, dalam kedatangan yang kedua kali itu nanti, kita juga akan dinyatakan bersama dengan kemuliaan, ya, dalam kemuliaannya. Bagaimanapun menurut Paulus, kita sudah pun dimuliakan di dalam Yesus sekarang ini. Lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Paulus mengatakan,
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Yohanes juga mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus telah memberi kita kemuliaannya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan ini. Dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, Yohanes mengatakan ini, dan aku, yang mencatat apa yang Yesus telah nyatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yesus mengatakan bahwa dia telah memberi murid-muridnya dan setiap orang percaya itu kemuliaannya yang telah diberikan Bapa kepadanya. Tapi kemuliaan yang sepenuhnya nanti, yang kekal itu akan pasti kita juga alami satu hari nanti. Ya, ketika Juru Selamat kita ini datang untuk kedua kalinya. Dan Paulus mengatakan ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan ayat ke-19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Paulus juga mengatakan, bukan hanya sekarang kita telah diberi kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada Yesus Kristus untuk kita nikmati di bumi ini, tapi yang pasti dan kemuliaan yang kekal akan kita miliki satu hari nanti. Sehingga dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat itu. Nah, saudari, karena itu kita mempunyai tanggung jawab sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Dan Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama, carilah perkara yang di atas. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Selagi kita masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akhirnya akan membawa kemuliaan yang kekal, yang total, yang sepenuhnya, kita ada tanggung jawab di bumi ini. Carilah, yaitu carilah perkara yang di atas. Nah, melalui identiti kita di dalam Kristus, kita telah dipisahkan dari kehidupan lama kita, dan sekarang ini kita milik dan kepunyaan kerajaan sorga, kerajaan di atas. Nah, oleh karena itu, kehidupan kita ini perlu sesuai dengan hal-hal yang di atas. Maka Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Tapi bagaimana kita mencari perkara yang di atas? Bagaimana kita dapat lakukan ini? Caranya adalah dari ayat yang kedua. Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini adalah terjemahan asalnya, di mana ia bermaksud dengan sengaja memikirkan, dengan sengaja memberi fokus, dengan sengaja memusatkan pikiran kita pada perkara di atas, bukannya pada hal-hal yang di bumi ini. Kaki kita memang menginjak bumi ini, tetapi pikiran kita di sorga, memikirkan hal-hal di atas. Maksudnya, kehidupan harian kita mendapat arahan, mendapat pimpinan dari Kristus yang berada di sebelah kanan Allah Bapa kita di sorga. Berarti kita memandang kepada dunia dari pandangan sorga. Ya, kita memiliki hidup harian kita ini dipimpin, mendapat arahannya daripada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Saudari, mari kita secara konsisten menjadikan kehidupan harian kita dan perhatian kita ini terarah pada perkara yang di atas, yaitu dengan sengaja kita memikirkan hal-hal yang di atas, dengan sengaja kita memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang adalah hal-hal surgawi, dan melalui firman Tuhan dan hidup doa kita,
serta melalui penyembahan dan pelayanan kita secara konsisten kita menjadikan kehidupan harian kita dan perhatian kita ini terarah ke sorga. Seperti yang Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Sudah pasti kita juga dapat menikmati sorga di bumi ini apabila kita memiliki pikiran dan hati kita terhadap perkara yang di sorga. Carilah perkara yang di atas. Dan mari kita tetap kuat di dalam iman kita, dalam perjalanan rohani kita, karena ini waktunya untuk kita terus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, di mana Engkau memimpin kami dalam kehidupan ini, dengan Engkau telah memberikan kami kemuliaan-Mu, kehidupan di dalam Engkau, kehidupan kami yang tersembunyi bersama dengan Engkau, kehidupan kami yang telah dibangkitkan dan daripada kehidupan lama kami, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang Tuhan inginkan buat kami di masa ini. Bapa, tolong kami sekali lagi dalam kehidupan ini ya Bapa, biarlah kami mampu untuk mencari perkara-perkara di atas, memikirkan hal-hal di atas, bukannya yang di bumi ini. Tolong kami ya Bapa, baik di dalam kehidupan anak-anak-Mu selepas ini, sepanjang minggu ini pimpin, supaya anak-anak-Mu akan terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Kehidupan kami diarah dari atas, bukannya dari dan oleh bumi dunia ini, tetapi oleh Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, pimpin anak-anak-Mu keluar kami dari rumah dan pulang ke rumah sepanjang minggu ini, buat anak-anak Tuhan yang pergi ke tempat bekerja, anak-anak Tuhan yang ke sekolah, anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah untuk urusan keluarganya. Bapa, Engkau sertai setiap anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami doakan supaya perlindungan-Mu juga menyertai anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami kembali untuk memuliakan Tuhan dalam pertemuan kami pada masa yang akan datang seterusnya. Terima kasih Bapak, Engkau sertai. Yang kurang sehat beri kesembuhan buat mereka. Dalam kekurangan Tuhan yang senantiasa memberi yang cukup untuk setiap anak-anak-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak Tuhan yang percaya katakan